Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah surat yang dalam banget. Ini adalah surat dari seorang ibu untuk anaknya. Warisan yang ia tinggalkan itu bukan materi loh, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekayaan pengalaman hidup. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sini. Coba deh bayangin seorang ibu merasa nggak punya apa-apa untuk diwariskan ke anaknya. Nyesek kan rasanya? Nah, kalimat ini tuh langsung jadi panggung buat pertanyaan besar. Emangnya warisan apa sih yang paling berharga itu? Justru karena merasa nggak punya harta, sang ibu memilih untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih abadi, yaitu kata-kata. Kata-kata yang isinya adalah kebijaksanaan hidup. Jadi jelas banget ya motivasi di balik surat ini. Ini bukan sekedar tulisan biasa, tapi sebuah panduan untuk bertahan hidup, sebuah buku manual untuk jadi tangguh. Ibu ini ingin memastikan anaknya punya bekal yang sama kuatnya dengan yang ia miliki, kekuatan untuk terus maju. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Inti dari pesannya adalah soal sifat kehidupan yang selalu punya dua sisi. Sang ibu ingin anaknya siap menghadapi pasang surut yang ya pasti akan datang. Lewat kalimat ini, si ibu mau bilang satu hal yang penting banget. Bahwa hidup itu yang nggak selalu sempurna. Kalau kita berharap semuanya bakal mulus terus, kita justru akan kecewa. Hidup itu nyata, bukan cerita dongeng. Nah, coba lihat deh, perbandingan di sini. Keren banget kan? Di satu sisi ada hujan, badai, panas. Ini metafora buat masa-masa sulit. Tapi di sisi lain, ada karpet merah, tepuk tangan, simbol kesuksesan. Surat ini mengajarkan kita untuk menerima dua-duanya sebagai bagian dari hidup. Tapi, ada tapinya nih. Si ibu ngasih peringatan penting. Pas lagi di puncak, jangan sampai lupa daratan. Jangan terlena. Ingat, kalau roda itu selalu berputar. Jadi, tetaplah membumi. Perjalanan hidup itu kan nggak lurus doang ya. Pasti ada belokan tajam, jalan berbatu, kadang juga gelap gulita. Tapi ada juga masanya kita berjalan di bawah matahari yang cerah. Intinya, si ibu mau anaknya siap menghadapi medan apapun yang ada di depan. Terus gimana dong cara kita melewati semua itu? Nah, di bagian selanjutnya, surat ini ngasih nasihat yang, wah benar-benar praktis dan kuat banget. Ini nih, pesannya tegas banget, jelas. Apapun yang terjadi, seberat apapun jalan di depan, fokusnya harus selalu maju. Masa lalu itu buat pelajaran, bukan tempat untuk kembali. Jadi nasihat intinya bisa kita rangkum jadi beberapa langkah simpel untuk jadi tangguh. Pertama, terima dulu situasinya. Kedua, jalani pelan-pelan aja, selangkah demi selangkah. Ketiga, fokus ke depan. Dan yang paling penting, kalau jatuh, ya bangkit lagi. Dari semua nasihat tadi, kalimat inilah yang jadi kuncinya. Sebuah mantra yang sederhana, tapi maknanya dalam banget. Inilah inti warisan si ibu. Kekuatan untuk nggak pernah menyerah, untuk bangkit lagi setiap kali hidup menjatuhkan kita. Oke, yuk kita tarik benang merah dari surat yang luar biasa ini. Kita kembali lagi ke ide awal. Apa sih warisan yang sebenarnya bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya? Disinilah kita sadar, warisan yang dia maksud itu ya ini, pelajaran untuk bertahan hidup. Bukan perhiasan, bukan uang, tapi pelajaran tentang daya tahan. Ini nunjukin kalau warisan yang paling berharga itu emang karakter dan kekuatan dari dalam diri. Dan suratnya ditutup dengan hangat dan sangat sederhana. Tanda tangan ini seolah merangkum semuanya, bahwa semua nasihat ini datang dari rasa cinta yang tulus dan tanpa batas. Nah, sekarang pesannya bukan cuma untuk si anak, tapi buat kita semua yang mendengarkan. Surat ini jadi semacam cermin buat kita, untuk berefleksi. Dan akhirnya, pertanyaan ini untuk Anda. Kalau Anda yang menerima warisan kebijaksanaan ini, kira-kira apa jawaban Anda? Bagaimana Anda akan menjalankan pelajaran berharga ini dalam perjalanan hidup Anda?